Baik, di sini saya akan mempelajari atau membahas materi tentang saya. Kenalkan, nama saya Amran Lahat, Prodi Penjas dari semester 4. Materinya kurikulum pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di Indonesia. Pertama, pendahuluan. Pendidikan merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bumi. Oleh karena itu, pendidikan dapat dan harus berkontribusi untuk visi baru tentang pembangunan global secara berkelanjutan. Pendidikan yang terlaksana dengan baik juga berdampak bagi pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka perlu upaya untuk yang matang dalam menyusun perencanaan, pendekatan, dan strategi yang baik. Sistem pendidikan nasional di Indonesia diatur dalam regulasi kurikulum. Dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan jasmani. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 37. Secara teoritis, pendidikan jasmani dianggap sebagai komponen wajib pendidikan anak. Sebagai konsekuensinya, telah ada tradisi yang disignifikan di kebanyakan negara untuk menganjurkan nilai intrinsik yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak. Kemudian di sini kompetensinya, karakteristik abad 21 adalah tersedianya informasi di mana saja dan kapan saja. Informasi adanya implementasi penggunaan mesin komputasi, mampu menjangkau segala pekerjaan rutin atau otomatisasi, dan bisa dilakukan dari mana saja dan kemana saja. Komunikasi, pembangunan pendidikan ke arah teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, yaitu sebagai salah satu strategi manajemen pendidikan abad 21 yang di dalamnya meliputi tata kelola, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Selanjutnya, hakikat kurikulum. Pengertian kurikulum dapat dibagi menjadi dua paradigma yang berbeda, yaitu kurikulum dalam arti sempit dan kurikulum dalam arti yang luas. Kurikulum dalam arti sempit adalah kumpulan daftar pelajaran beserta rinciannya yang perlu dipelajari pembelajar untuk mencapai suatu tingkat tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kurikulum dalam arti luas, semua pengalaman belajar yang dialami oleh peserta didik. Pengalaman belajar tersebut dapat diperoleh di dalam kelas, laboratorium, mengikuti ceramah, bertanya jawab, demonstrasi, dan dalam kegiatan lain seperti olahraga. Kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, kurikulum dipandang sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Selanjutnya, komponen kurikulum. Kurikulum sebagai suatu sistem keseluruhan memiliki beberapa komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yakni tujuan, materi, organisasi, dan evaluasi. Komponen tersebut
baik secara sendiri maupun bersama, menjadi dasar utama dalam kurikulum upaya mengembangkan sistem pembelajaran. Tujuan kurikulum tiap satuan pendidikan harus mengacu pada pencapaian tujuan pendidikan nasional. Materi kurikulum pada hakikatnya adalah isi kurikulum yang mengandung aspek-aspek tertentu sesuai dengan tujuan kurikulum. Metode adalah yang digunakan untuk penyampaian materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Organisasi kurikulum terdiri dari beberapa bentuk yang masing-masing memiliki ciri-cirinya tersendiri. Evaluasi merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk memperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan siswa. Dari beberapa komponen kurikulum tersebut, yang paling penting adalah komponen tujuan, karena komponen ini menjadi dasar bagi penentuan sumber daya pembelajaran dan evaluasi. Selanjutnya, peran dan fungsi kurikulum. Sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan, paling tidak kurikulum memiliki 3 peran, yaitu peranan konservatif, peranan kritis atau evaluatif, dan peranan kreatif. Dalam peran konservatif, kurikulum yaitu berperan dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat, sehingga konsistensi dan identitas masyarakat akan tetap terpelihara dengan baik. Selanjutnya, peran kritis dan evaluatif kurikulum, yaitu berperan dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai luhur masyarakat. Selanjutnya, hakikat pendidikan jasmani. Pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah bagian integral dan keseluruhan proses pendidikan. Merupakan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja manusia melalui media kegiatan fisik yang telah dipilih, dengan tujuan untuk mewujudkan hasilnya. Pendidikan jasmani memberikan kesempatan anak untuk mempelajari berbagai kegiatan yang membina sekaligus mengembangkan potensi anak dalam aspek fisik, mental, sosial, emosional, dan moral. Pendidikan jasmani merupakan tahap proses pendidikan total membantu dalam mewujudkan tujuan dari pendidikan. Pendidikan jasmani juga merupakan suatu proses pendidikan melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Selanjutnya, tujuan pendidikan jasmani. Tujuan pendidikan jasmani menurut Komite Asosiasi Pendidikan Jasmani di Amerika. 1. Kesehatan fisik. Yang kedua, kesehatan mental dan efisiensi. Yang ketiga, karakter moral sosial. Yang keempat, ekspresi emosi dan kontrol. Dan yang kelima, apresiasi. Berikutnya, perubahan kurikulum PJOK di Indonesia menuju abad 21. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh yang mencakup pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yakni aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, seni, olahraga, dan perilaku. Baik, berikutnya itu kurikulum pendidikan jasmani di Indonesia. Pada saat ini, kurikulum pendidikan jasmani yang dilaksanakan di Indonesia berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dan kurikulum 2013 KTSP diberlakukan
pada tahun pelajaran 2006 atau 2007. Sedangkan kurikulum 2013 diimplementasikan secara bertahap mulai tahun pelajaran 2003 sampai 2004. Pada tahun pelajaran 2020 sampai 2021 nanti diharapkan sekolah di Indonesia harus mengimplementasikan kurikulum 2013 secara serentak. Baik, sekian presentasi dari saya akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran kurikulum PJOK sangat penting. Hal tersebut terbukti bahwa pada abad 21 diperlukan 4 kompetensi meliputi yang pertama, pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, kolaborasi. Dan yang keempat, kreativitas dan inovasi. Baik, cukup sekian presentasi saya tentang kurikulum pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di Indonesia abad 21, tentang tugas saya yang berjudul pembelajaran kurikulum dan pelajaran pendidikan jasmani. Cukup sekian materi atau presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.